الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين والحمد لله رب العالمين. فإن كان مؤمنا قال لهما عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقولان إنا كنا لنعلم أنك تقول مثل ذلك ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينوّر له في قبره ثم يقال له نور فيقول دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقال نور كنومة العروس الذي لا يواخذه إلا أحب أهله حتى يبعث الله من مجمعه ذلك. وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقول شيئا وكنت أقول فيقولان إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك إلى آخره. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bacakan ini adalah tentang cerita kubur. Jadi cerita kubur yang masih berhubungan dengan yang minggu kemarin. Jadi orang tuh masuk kubur akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang agama dan tentang siapa yang ada laki-laki di samping Anda. Apabila orang itu beriman, maka dia mengatakan itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur. Jadi ada Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, bagaimana nanti kamu di dalam kubur? Kira-kira kayak apa yang engkau lakukan? Uja Sayyidina Umar, mala ilaika ahluka wa ghasalu. Ya Rasulullah, apakah sama kira-kira di kubur itu sama dengan sekarang ini, yaitu bisa berpuasa? Ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar bin Khattab, sesungguhnya orang yang di dalam kubur itu adalah sama ketika orang hendak meninggal dunia. Pada di kubur itu sama dengan orang yang hendak meninggal dunia. Maksudnya apabila baik di akhir hayatnya, husnul khatimah kan, maka di kubur pun akan baik juga. Ujar Umar bin Khattab, kalau kayak itu cukup saja menghadapi Munkar dan Nakir. Kenapa jadi cukup? Karena wa ma'i qalbi, karena beserta hatiku, ujar Umar bin Khattab, itu adalah tetap nangkainya juga sampai nanti aku ajal akhir, sampai aku dikubur. Kira-kira bisa
keyakinannya dan keimanannya Umar bin Khattab itu sudah mantap. Jadi Umar bin Khattab amun tahu aja amal di dunia ini bisa menolak daripada mungkar dan nangkir, maka cukup saja. Diceritakan lagi oleh Rasulullah SAW, diceritakan daripada sahabat. Nah, jadi satu ketika sahabat ini sedang berada berparakan lawan jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Ujar sahabat, kami ini memarahi ke kuburan dan kami duduk di sekitar kuburan. Seakan-akan kami ini di kepala ada seekor burung hinggapnya. Dan di tangan Nabi itu ada tongkat bilah. Kemudian beliau gerakanlah bilah tadi bergaya menggaris-garis di bumi. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dan berdoa, Astagfiru billah min ajabil qalbi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab kubur. 3 kali gitu. Nah, jadi kalau kita ibaratnya ke kuburan mengantar jenazah, maka kita disuruh mendoa A'udzubillah min ajabil qabri. Dalam hati, ya Allah, jauhkanlah daripada azab kubur. 3 kali. Nah, Ujahidin tadi Nabi berkisah, apabila seorang tuh hamba mukmin ingin menghadap untuk akhirat dan berpisah daripada dunia, nanti di kubur tuh akan datang malaikat yang putih wajahnya malaikat yang putih tadi seperti matahari, dan beserta daripada malaikat tadi ada kain kapan, ada kain disiapkan di kuburan tadi oleh malaikat. Kainnya itu adalah dari surga, dan ada juga ibaratnya semacam rampahan, segan rampahan orang perkawinan tuh. Nah, wangi-wangian itu rampah-rampahnya dari surga juga. Nah, kemudian orang yang di dalam kubur tadi, orang mukmin tadi berdudukan di situ. Imba berdudukan, matanya ini sejauh mata memandang. Nah, kemudian datanglah di situ malaikat maut. Nah, malaikat maut tadi datang lagi ke kuburan dan berduduk juga baimbai lawan bubuhan ahli kubur tadi. Nah, karena ahli kubur tadi sudah masuk ke alam malakut, Pak. Orang yang sudah meninggal dunia itu inya rohaninya kan berkumpul lawan alam malakut. Nah, kalau orang itu dipanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanahkan tuh yang bujur-bujur dipanahkan, sidin itu adalah berada panahnya berkumpul di alam malakut juga. Nah, orang-orang wali-wali sudah kelas tinggi itu lah, sewayah-wayah ini tuh mati rasa panah. Nah, ketika panah itulah rohaninya tadi berkumpul lawan orang-orang yang sudah mati. Kemudian bertanyalah atau berpandirlah malaikat maut tadi, berpandir lawan bubuhan roh-roh tadi yang berdudukan oleh, ya ayuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfirihi minallah wa ridwanih. Hai orang-orang yang tenang hatinya yang baik, maka engkau telah keluar daripada maghfirah Allah, maksudnya sudah diampuni Allah dan kembali kepada ridhonya Allah. Nah, kemudian
setelah berpandir daripada malaikat maut di hadapan orang mati tadi, para arwah-arwah yang dikubur tadi, kemudian mengalirlah air daripada wadahnya. Kemudian orang ahli kubur tadi mengambillah air daripada nama mengalir tadi, dan banyak sekali mengambil daripada air tadi. Nah, kemudian kain tadi dan rempah-rempah tadi dipakayakan, dan rempah-rempah tadi digabungkan di banyu menjadi wangi-wangian. Ujah di sini fayakhruju minha nafhatun atyabu min rihil misik. Jadi rempah-rempah tadi dan karena banyu tadi itu wanginya luar biasa, lebih wangi daripada misik. Wajidat ala wazil abdi, nang kadakawa ditamuakan di muka bumi ini baunya. Fayas'aduna biha fala yamuruna biha ala malaa'in minal malaikah. Kemudian nang berdudukan tadi, nang mencungkung tadi malaikat kah, orang yang di kuburan tadi kah, para roh tadi dah. Bubuhan ini sekali naik ke atas, naik ke atas. Imbah naik ke atas tadi sampai ke langit yang ketujuh. Nah, langit yang ketujuh. Dan banyak sekali bertamu ketika Rasulullah berjalanan ke langit ketujuh, bertamu para malaikat, dan para malaikat yang merawat ataupun menegur, alangkah wanginya kalian ya. Kemudian faistaqbiluha wa yas'una min kulli samain ila samain allati hatta yantahu ila sama'i sab'ah. Nah, sakabnya setelah langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada roh-roh tadi, "Uktubu kitabahu fi illiyin." Maka catatlah para roh-roh yang naik ini. Catat, dimasukkan atau digulungkan kepada catatan orang-orang yang tinggi-tinggi. Wa'idu ilal abdi, imbah naik tadi kalian ketujuh, berbulik pulang roh tadi ke kuburan. Imbah ke kuburan, maka fayu'adu ar-ruh ila jasadihi wa yati malakani fayaqulu lahu. Nah, jadi setelah berbulik roh tadi ke jasad, hanya datang dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Jadi setelah orang meninggal dunia tuh, rohnya naik dulu sekali ke atas, laporan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang mukmin, yang bujur-bujur mukmin kuat, imannya hakiki. Nah, jadi dinaikkan. Nah, ketika naik tadi, itulah yang disebut wasil, sampai tapi sudah mati. Nah, itu wasil tadi. Para wali-wali ini sebelum matinya wasil, naik ke langit sampai ke tujuh, sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang wasil nang wali ini bukan saja mendengar suara kalam Allah, akan tetapi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mati tadi kan mendengar aja. Nah, itu kelebihannya tuh orang-orang nang wasil hidup. Kalau ini tadi wasil setelah berpisah lawan jasad, wasil punya sampai. Nah, itu hanya berbulik ke kuburan, rohnya tadi langsung ditanya oleh Munkar dan Nakir. Nah, setelah sampai ke badan tadi, ke jasad tadi, Munkar Nakir pun bertanya, "Marrabbuka wa madinuka wa ma
Tiga tuka, apa agama engkau, siapa Tuhan engkau, apa kiblat engkau, apa imam engkau. Nah, apabila bagus jawabannya, maka ada suara dari langit, Sadaqa abdi. Nah, Allah Ta'ala pulang berfirman, bujur jawaban daripada hamba ku, bujur. Fa'afrisu lahu minal jannah. Ujar Allah Ta'ala berfirman kepada ahli kubur tadi, kepada para malaikat-malaikat, subuhi. Maksudnya kira-kira dikasih makan. Nah, dalam kubur. Minal jannah wa albasuhu minal jannah, dipakai dengan pakaian surga juga. Waqtahu lahu baban minal jannah, dan dibukakanlah lawang antara kubur lawan surga. Fayatihi rihuha wa maka datanglah kepada orang yang kubur tadi baunya wangi. Kemudian diluaskanlah kubur tadi sejauh mata memandang. Wayati rajulun hasan wajih taibur ruh yaqul absir. Nanti datang laki-laki, kepadanya wajah yang bagus, wangi orangnya, dan berkata, kabar gembira kepada engkau pada hari ini. Maka berkatalah orang di kubur tadi, siapa engkau, hai laki-laki? Maka laki-laki tadi berkata, ana amaluka shalih, aku adalah amalan baik. Fayaqulu rabbi aqimis saah. Nah, akhirnya orang di kubur tadi, langkah baiknya jadi ya Allah, cepatkan dia hari kiamat. Karena ibaratnya di kubur tadi masih antara, Pak, sedikit cerita orang di dalam kubur, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang wasil ketika mati. Kita ini hendaknya itu wasil sebelum mati. Kalau ini tadi wasil sesudah mati. Ada juga tuh orang wasil hendak mati. Ada juga orang wasil di tengah-tengah umur. Ada juga wasil di awal-awal umur. Nah, ini kehendak Allah Ta'ala ya kita nih. Ada nawasil di awal-awal umur, ada nawasil hendak akhir umur, ada wasil setelah habis umur. Nah, maka orang yang wasil tadi, orang yang kubur tadi, hendak keluar, hendak bulik. Ujah nabi kubur tadi, biarkan aku hendak bulik kepada keluarga aku. Ujian nabi kubur, saya kenapa? Biruka baru. Apa? Aku hendak mahabarit alangkan kaini nah warna wasiat. Alangkan kaini nabi kubur. Nah, Pak. Jadi orang nabi kubur tadi hendak bahagia. Jadi pulanglah orang yang wasil di kubur tadi akhirnya ada izin untuk memberitahu kepada orang yang hidup, yaitu wali-wali hajat nanti. Nah, inilah yang melajari wali-wali yang hidup ini pula. Makanya ujar kita kan bahwa orang mati itu, orang wali itu kadang meninggal dunia, tapi berpindah alam jaya. Ini yang dialami oleh para wali yang hidup, bahwa walaupun orangnya di rumah aja, walaupun orangnya bahasanya duduk di rumah aja, tapi dapat ilmu dari mana? Itu bimbingan para roh-roh yang ada izin tadi untuk mengajari. Makanya ada izin tadi bisi makam arwahul muqaddasiyah, ada juga makam rijalul ghaib, al-ghaus, an-nujaba, aqtab, dan sebagainya.
Nah, mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Allah 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Amin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya